Kabupaten Maluku Tengah. Dan kami untuk mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya adalah Komarudin, asal sekolah SMP Negeri 68 Maluku Tengah. Saya Ida Niki, asal dari SMP Negeri 80 Maluku Tengah. Saya Reni dari SMP Negeri 1 Maluku Tengah. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu Eni. Selamat sore Ibu Ida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu Eni sekarang mau melakukan coaching ya terhadap coach atau teman atau rekan Ibu. Iya Bu. Baiklah, untuk proses coaching kali ini saya akan menjadi observer bagi proses coaching Ibu. Namun sebelum melaksanakan coaching ini atau selama proses observasi ini, saya akan menyampaikan beberapa penilaian atau beberapa kriteria penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama adalah apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Itu yang pertama yang akan diobservasi. Kemudian yang kedua, apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kemudian mendengarkan respon-respon dari coach terkait pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan tak lupa juga selama proses coaching ini harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dulu Ibu ya. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Lalu dari ketiga itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi dari coach? Kalau berbicara tentang kompetensi yang spesifik yang ingin saya capai, yaitu terkait dengan yang terakhir itu bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nantinya kepada coach saya. Baik, ya. Lalu yang terakhir adalah indikator ketercapaian apa yang Ibu capai pada proses coaching hari ini? Indikator ketercapaiannya Ibu ketika berbicara tentang kompetensi mengajukan pertanyaan terhadap coach saya, itu berarti saya ingin melihat coach saya itu dapat mencari solusinya untuk kemudian menceritakan permasalahan-permasalahan sesuai dengan pertanyaan romantik yang saya berikan, dan kemudian dapat menemukan solusi atas permasalahan. Baik Ibu, jadi selama proses coaching ini mudah-mudahan nanti bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah tadi Ibu sampaikan ya. Silakan Ibu, bisa dimulai proses coachingnya. Baik. Selamat sore Pak Komar. Sore Ibu ini. Apa kabar? Baik Ibu. Ibu juga kabar bagaimana? Alhamdulillah baik. Kemarin Pak Komar sudah sempat sampaikan ya mau diskusi sesuatu hal gitu. Iya Ibu. Apa sebelumnya kan kita ada sampaikan buat Ibu ini tuh kata mau ada proses coaching. Begini Ibu, ada permasalahan yang saya hadapi sebagai wali kelas di kelas 7 ini. Ada banyak aduan dari guru-guru mata pelajaran terkait dengan tingkat kehadiran salah satu kita punya murid namanya Denis. Dia jarang hadir tingkat kehadirannya di kelas sehingga banyak guru-guru yang mengeluh seperti itu. Kira-kira dari pembicaraan kita hari ini apa yang ingin Pak Komar capai begitu? Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Pak Komar harapkan begitu? Ya, yang ingin saya capai, yang ingin harapkan itu ada proses pengkondisian di mana anak wali saya yang namanya Denis ini tingkat kehadirannya itu meningkat. Dia perlu 100% dia itu hadir setiap minggu, setiap hari dia bisa hadir. Pengkondisiannya? Iya. Kira-kira pengkondisiannya seperti apa Pak?
pengkondisian maksudnya pengkondisiannya layaknya seperti anak-anak murid yang lain. Dia bisa hadir setiap hari tanpa ada absen bolos begitu. Oke, berarti harus diperhatikan anaknya ya. Kira-kira apa yang sudah Pak Komar lakukan untuk mengkondisikan anak ini? Iya. Untuk sementara itu saya lagi cari-cari informasi tentang dia, Bu. Kenapa sampai dia jarang hadir, kemudian kenapa sampai dia sering-sering malas begitu, tidak seperti anak-anak yang lain. Dan ternyata informasi awal yang saya dapat dari teman-temannya itu katanya dia sering membantu teman-temannya, sering membantu orang tuanya untuk bekerja, Ibu. Mungkin pemikiran awal saya seperti itu, mungkin penyebabnya karena itu, Ibu. Jadi si Denis ini suka membantu orang tuanya ya, sehingga Iya. dia jarang hadir di Ya sekolah. mungkin saya kenanya di situ. Jadi kalau seandainya kondisinya seperti itu, apa yang akan Pak Komar lakukan? Iya. Kira-kira Karena- apa yang ingin Pak Komar lakukan terkait dengan kondisi si anak seperti itu? Iya, Bu, karena saya berpikir karena saya ini seorang wali kelas, mungkin alangkah baiknya saya pergi berkunjung ke orang tuanya ya, untuk memastikan apakah kondisi saat ini si Denis ini dipengaruhi oleh karena si anak ini sering bantu orang tuanya. Kayaknya langkah awal yang perlu saya selaku wali kelas lakukan itu kayaknya pergi berkunjung ke orang tuanya, kemudian memastikan apakah informasi awal ini benar atau tidak, Bu. Oke. Berarti hal-hal yang ingin Pak Komar lakukan itu berarti melakukan kunjungan, kemudian memastikan bahwa informasi yang didapatkan itu benar adanya, gitu Iya, ya. iya. Kira-kira selain kunjungan dan yang satu lagi itu, kira-kira ada hal lain tidak? Selain kunjungan gitu. Ada lagi yang ingin Pak Komar lakukan selain kunjungan atau tidak? Untuk sementara, Ibu, saya itu dulu, Ibu. Saya itu dulu. Kalau seandainya betul diagnosa awalnya terkait saya benar, yang pertama berarti saya mulai melakukan pendampingan khusus untuk dia. Harus perlu memperhatikan tingkat kehadirannya, kemudian memberikan pemahaman kepada dia bahwa pendidikan itu sangat penting, seperti itu. Oke. Jadi dari pembicaraan kita hari ini sebenarnya Pak Komar sudah menemukan solusi begitu ya. Iya, iya. Dari si Denisnya sudah jarang ke sekolah, dan kemudian ada berita bahwa informasi bahwa dia membantu orang tuanya, kemudian Pak Komar mengambil langkah bahwa harus dilakukan kunjungan rumah gitu ya Pak Komar ya. Iya, iya. Harus dilakukan kunjungan rumah supaya memastikan bahwa informasi itu benar atau tidak ya. Siap. Oke. Saya rasa bagus ya solusi tersebut. Selain ini kira-kira setelah kunjungan yang Pak Komar nanti lakukan ini, kira-kira kapan lagi kita akan berbincang, diskusi begitu, supaya mengetahui bahwa hasil coaching kita hari ini berjalan sesuai dengan solusi yang Pak Komar tawarkan begitu, apakah berhasil atau tidak begitu. Kira-kira kapan kita akan coaching lagi gitu? Ini kan hari Sabtu, Ibu. Jadi mungkin nanti besok hari Minggu karena hari libur saya ke orang tuanya, lakukan kunjungan, kemudian bertanya-tanya kenapa sampai si Denis ini bersikap tidak seperti teman-temannya, rajin masuk. Kemudian kalau informasi awal saya sudah dapat, kemudian saya sudah tarik kesimpulan nanti hari Senin, berarti nanti saya hubungi Ibu untuk lakukan coaching lagi. Oke, baik ya Pak Komar ya. Siap. Semoga proses kunjungannya berhasil dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan supaya si anak tersebut dapat terkondisikan lah, intinya seperti itu ya. Siap. Sampai ketemu di coaching berikutnya Pak Komar. Siap, Ibu. Selamat sore. Siap, Ibu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Oke, Ibu Eni, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya dengan coachingnya. Sekarang saya akan menanyakan beberapa kepada Ibu terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Saya akan menanyakan apa yang sudah
Ibu lakukan pada saat melakukan coaching? Alhamdulillah tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar, dan saya lihat sudah sesuai dengan alur tirta, di mana dimulai dari menentukan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab, semuanya sudah berjalan dengan baik, dan kemudian coach saya sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, dan kemudian bisa menemukan solusinya sendiri. Iya, betul sekali Ibu. Apa yang Ibu tadi sebutkan, ini semua ada di catatan saya ya, catatan hasil observasi, bahwa berdasarkan catatan saya, coaching yang Ibu lakukan bersama rekan Ibu itu sudah sesuai dengan alur tirta, di mana ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian langkah-langkah atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan kemudian ada tanggung jawab sama-sama. Kemudian saya juga melihat bahwa selama coaching ini yang Ibu lakukan itu bebas dari judgement, dari penilaian, semuanya mengalir dengan baik. Kemudian Ibu Eni juga sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memicu coachingnya untuk menjawab sendiri apa yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya Ibu, yang terakhir, setelah Ibu melakukan proses coaching, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kalau berbicara tentang kompetensi apalagi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mendalami lebih jauh tentang alur tirta ini, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana dan tanggung jawabnya. Itu saya ingin mempelajari lebih lanjut supaya proses coaching yang saya lakukan itu bisa lebih berbobot dan bisa membuat coach saya itu merasa puas dengan hasil coaching saya nantinya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, Ibu ingin sekali lebih memahami tentang bagaimana alur tirta itu, kemudian agar nanti proses coaching selanjutnya agar lebih baik. Baik Ibu, mungkin itu yang bisa kita lakukan sama-sama terkait proses coaching yang Ibu sudah lakukan. Terima kasih. Terima kasih, Selamat sore. Selamat sore.